Seringkali kan perayaan-perayaan yang ini kan jadi satu kesulitan atau pergumulan atau dilema lah gitu ya. Nah, penginjil Jitung lihat nggak ada dilema kayak begini? Perbuatan yang kita lakukan itu tidak boleh ditumpangi dengan motif yang seperti itu. Kita harus ya melakukannya dengan tulus karena kita tahu Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Bagi angpau itu boleh jadi berkat begitu, tetapi tidak perlu mengandung motif apa di baliknya gitu. Misalnya saya lihat hari ini Jitung kan rambutnya sudah seperti dipotong gitu ya. Ya betul. Nih Apa karena mau merayakan Imlek begitu? tidak juga. Karena waktu saya kecil kan masih menjelang Imlek itu pasti semua disuruh potong rambut supaya masuk Imlek itu sudah bersih katakanlah gitu. Salam jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan ini kita akan berbincang-bincang satu topik yang bagi saya menarik, khususnya bagi kita sebagai anak Tuhan juga sebagai orang Tionghoa, yaitu bicara soal Imlek dalam perspektif iman kekristenan gitu ya. Nah untuk itu kami kehadiran seorang narasumber yang sangat berkompeten dalam hal ini yaitu Penginjil Pham Jitung. Penginjil Jitung, apa kabar? Baik Pak Lim, bagaimana Pak Lim juga hari ini? Puji Tuhan, saya tentunya baik gitu ya. Tuhan memelihara. Nah, ini kan sebentar lagi kita mau merayakan Imlek ini, Penginjil Jitung. Ya, Tanggal 17 ya. betul. Ini kan jatuh tahun apa ini? Kuda. Kuda, Nah, kuda. Nah, bisa cerita sedikit nggak tentang tradisi Imlek yang mungkin pernah Penginjil Jitung alami atau mengerti lah gitu? Nah, Imlek itu ya sebenarnya adalah perayaan pergantian musim sebenarnya. Iya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya di zaman dulu ya orang-orang merayakan Imlek itu sebenarnya itu sebagai bagian dari ucapan syukur ya. Mereka itu bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan Tien atas panen mereka yang berlimpah begitu. Nah, tradisinya seperti itu. Tentu setelah itu di kemudian hari berkembang menjadi ya ada kepercayaan-kepercayaan yang masuk di dalamnya yang bersifat keagamaan begitu. Nah, bagi kita sebagai anak Tuhan lah, orang Kristen tapi juga dari keturunan Tionghoa itu ya. Seringkali kan perayaan-perayaan yang ini kan jadi satu kesulitan atau pergumulan atau dilema lah gitu ya. Nah, Penginjil Jitung lihat nggak ada dilema kayak begini? Dilema itu muncul ketika kita itu mengaitkan antara perayaan Imlek yang bersifat budaya ini kemudian mengandung unsur keagamaan lah gitu. Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu di balik praktek daripada perayaan Imlek. Saya melihatnya seperti itu. Antara budaya dan keagamaan itu kadang-kadang tumpang tindih gitu ya. Betul, ya. Nah, kita kan tidak semua memiliki satu perspektif yang apa itu ya, yang tepat lah kalau saya pakai istilah itu ya, untuk membedakan antara ini adalah budaya yang memang kita sebagai keturunan Tionghoa ya oke, ikuti aja. Tapi ini juga ada unsur-unsur keagamaan yang sebenarnya tidak boleh kita ikuti gitu lah. Membedakannya itu gimana ya? Nah, mungkin kita balik dulu kepada iman Kristen kita. Iman Kristen kita kan mengajarkan tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip kebenaran ya gitu kan. Nah, dari di situ kita bisa melihat mana sih yang mengandung unsur ya budaya, mana yang berkaitan dengan kepercayaan, mitos-mitos tertentu. Mungkin pemahaman kepada kebenaran itu untuk menilai mungkin yaitu pintu masuknya gitu. Nah, kalau kita bicara soal iman kekristenan gitu ya, ini kan juga di dalam Alkitabnya juga banyak budaya juga kan gitu ya. Terutama dalam hal ini adalah budaya Yahudi pada waktu itu. Ya. Nah, kita kan juga mencoba memilah gitu loh. Ini sebenarnya tradisi pengajaran iman. Lalu kita mencoba, kalau ini bagian tradisi, kita kan tidak teruskan lah katakanlah gitu ya. Nah, bagi orang-orang Yahudi, perayaan pergantian tahun atau pergantian bulan itu juga ada kan di dalam Alkitab kan ya? Ya betul. Saya sih memahaminya begini.
ketika firman Tuhan diberikan di dalam konteks budaya, nah tentu ya budaya itu menjadi seperti sebuah wadah bagi Tuhan untuk mengkomunikasikan kebenarannya. Tapi untuk tradisi budaya tertentu itu memang harus kayak dikaji ulang begitu. Apakah itu menjadi kebenaran yang perlu kita hidupi dan teruskan begitu. Saya ingat satu ayat itu Bilangan 10 ayat 10. Mungkin saya bacakan lah ya supaya kita punya sedikit perspektif gitu ya. Ini kan bicara soal perayaan bulan atau tahun-tahun yang baru lah ya. Di tengah-tengah konteks orang Yahudi kan ngomong begini. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu. Haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu kamu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Nah, di dalam tradisi orang Yahudi, ini pergantian bulan atau tahun, ini juga mereka rayakan. Tapi mereka rayakan itu dengan satu sikap hati mengucap syukur. Karena Tuhan sudah memelihara mereka melewati satu musim lah katakan. Satu perayaan itu. Nah, tradisi ini bisa nggak dikaitkan dengan perubahan musim atau tahun dalam tradisi penanggalan Imlek gitu? Rasanya sih maksudnya kalau dikaitkan langsung tidak bisa ya karena itu berbeda ya. Setahu saya kalau perayaan tahun barunya orang Yahudi itu kan berkaitan dengan bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Sehingga itu dihitung sebagai kayak hari pertama, tahun pertama buat mereka. Itu adalah untuk merayakan kemenangan, pembebasan dan penyelamatan dari Tuhan. Mereka tetap fokusnya kepada Tuhan. Nah, di dalam budaya tradisi Imlek ini, ya itu pergantian musim, ya yang memang ya berbeda begitu dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mungkin mereka kan masyarakat agraris. Itu kan pergantian musim biasanya kan terjadi toh ya. Lalu setiap kali katakanlah ini kan musim semi toh. Iya, musim dingin berganti musim semi. Masuk musim semi itu kan satu musim yang penuh dengan keceriaan, kehangatan gitu. Jadi penuh pengharapan dan seterusnya. Lalu mereka merayakan dan mereka juga merayakan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Enggak begitu? Ya, di dalam arti pengucapan syukurnya zaman dulu mungkin iya. Rasanya karena mereka itu kan untuk mengucap syukur untuk hasil panen. Iya, hasil panen. Ya. Tapi yang menjadi persoalan sekarang kan perayaan Imlek itu untuk hari ini dirayakan dengan konsep yang mungkin berbeda gitu. Oh, karena perkembangan lah ya mungkin ya. Karena perkembangan ya. Ada nggak gitu ya prinsip Alkitab yang bisa kita jadikan panduan lah, terutama bagi kita sebagai anak Tuhan ketika kita merayakan Imlek bagi kita orang Tionghoa gitu. Kalau bicara prinsip mungkin saya rasa ada 3 hal yang bisa kita perhatikan sih ya. Yang pertama memang prinsip segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya. Dan apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya di dalam Alkitab itu kan ada bicara ya kita makan, kita minum, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah kalau misalnya di dalam perayaan Imlek ini kan banyak sekali tradisi, lalu hal-hal yang kita lakukan pada waktu Imlek kita lakukan itu untuk apa? Yang pertama itu. Yang kedua itu adalah ya Kristus itu sebagai pusat daripada iman kita. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan itu harus menjadikan Kristus itu yang menjadi standar ukurnya. Apakah itu kita lakukan atau tidak. Yang ketiga saya rasa memang kita itu tidak menolak sepenuhnya perayaan Imlek itu menjadi satu budaya yang indah yang bisa kita hidupi, tapi perlu kontekstualisasi. Ada bagian hal yang bisa kita lakukan, ada bagian hal yang tidak bisa kita lakukan. Ya, bagaimana kita melihatnya dalam terang firman Tuhan. Manusia itu kan tidak bisa melepaskan diri dengan budaya, baik budaya leluhur atau budaya lokal di mana sekarang dia berada. Katakanlah kita ini kan sekarang lahir sudah dalam konteks di Indonesia gitu ya. Ya, betul. Dan kita juga tidak punya satu, terutama saya lah ya, jangan bilang kita lah ya, nanti saya salah lagi. Maksud saya lahir di Indonesia, saya tidak punya pemahaman yang seperti mungkin mereka yang lahir di Cungkuok katakanlah itu ya. Saya lahir di Indonesia mungkin juga budaya itu juga
terjadi alkulturasi atau percampuran dengan budaya lokal gitu ya. Sehingga itu juga berkembang gitu lah. Nah, dalam hal ini begini ini bagaimana bagian-bagian mana yang bisa kita ikuti dan bagian-bagian mana yang terutama dalam masa Imlek kayak begini yang sebenarnya bagi kita anak Tuhan lebih baik kita tidak ikuti gitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat budaya Imlek itu banyak mengajarkan kita hal-hal yang sangat indah ya. Misalnya Nian Cui kita akan silaturahmi ke keluarga begitu ya. Nah, itu kan menunjukkan satu budaya yang sangat baik. Kita bisa bersilaturahmi ke keluarga, saling berkunjung. Kemudian ya hari sebelumnya itu, malam sebelumnya itu kan kita makan bersama dengan keluarga, mengajarkan kebersamaan di tengah keluarga, bagi angpau begitu. Itu kan mengajarkan kita untuk berbagi berkat, berbagi berkat lah begitu ya. Lalu ada banyak hal ya tentunya ya di dalam perayaan Imlek itu sesuatu yang bersifat sangat indah. Nah, tetapi di balik perayaan Imlek juga ada kepercayaan tertentu. Misalnya ketika kita bagi angpau dengan konsep yang seperti apa? Nah, kalau kita bagi angpau dengan konsep misalnya, aku bagi angpau supaya tahun depan rezekiku lebih banyak. Pakai angpau untuk memancing berkat yang lebih banyak begitu. Mungkin itu kurang sejalan sudah dengan ajaran Alkitab. Apa itu bukan prinsip menabur? Tabur tuai. Kalau kita masuk ke sana ya sistem tabur tuai begitu. Ya Alkitab memang mengajarkan betul kalau kita menabur banyak, kita akan menerima banyak gitu ya. Kita menabur kebajikan kan gitu kan, menabur berkat gitu. Tapi harusnya kalau di dalam iman Kristen yang murni, perbuatan yang kita lakukan itu tidak boleh ditumpangi dengan motif yang seperti itu. Kita harus ya melakukannya dengan tulus karena kita tahu Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Bagi angpau itu boleh jadi berkat begitu, tetapi tidak perlu mengandung motif apa di baliknya gitu. Oke. Waktu saya kecil gitu ya, itu kan orang tua lah ya, terutama mama, itu kan ada banyak hal yang berkaitan tradisi itu diceritakan. Misalnya saya lihat hari ini Jitung kan rambutnya sudah seperti dipotong gitu ya. Ya betul. Nih rambut. Apa karena mau merayakan Imlek begitu? Tidak juga. Karena waktu saya kecil kan masih menjelang Imlek itu pasti semua disuruh potong rambut supaya masuk Imlek itu sudah bersih katakanlah gitu. Ya itu konsep-konsep memang yang ada di balik ya itu ya. Potong rambut ya dianggap ya kayak menjadi manusia baru begitu ya di tahun yang baru sehingga mendatangkan berkat yang baru gitu. Boleh enggak potong rambut? Tentu boleh saja. Tetapi kita itu menjadi manusia barunya bukan karena rambutnya baru, tetapi karena di dalam Kristus. Bedanya di situ. Nah, karena saya lihat Anda itu potong rambut. Nah, saya ingat waktu saya kecil di kampung itu kalau menjelang Imlek kayak begitu minggu-minggu terakhir ini semua sudah disuruh dipotong rambut. Apa karena kebiasaan itu atau gimana? Atau memang ada kepercayaan di balik itu. Ada ya. Kita tidak, maksudnya kepercayaannya adalah kita tidak boleh membawa yang lama itu untuk memasuki yang baru. Berharap beli baju baru juga. Ya tentu beli baju baru, pakai sepatu baru. Wah. Ya sebagai tanda kita ini. Sampai hari ini Anda juga lakukan itu, beli baju baru, sepatu baru begitu. Ya. Dilakukan dalam pengertian punya kepercayaan tertentu tidak. Ya tetap beli baru untuk merayakan iya. Gitu ya. Wah, berarti Anda lebih hebat ya. Saya juga lagi beli satu set baju yang ada kudanya ya gitu. Oh gitu ya. Supaya bisa merayakan. Ya, ikut merayakan ya. Supaya lebih energik kudanya gitu ya, bisa melompat satu tempat terbang lebih tinggi gitu ya. Iya, kan ada itu pepatah ya matau cengkung dong. Oh gitu ya. Artinya apa itu? Ya kalau kudanya datang berhasil kita kan. Nah itu kepercayaan seperti itu. Kita jadi pakai bajunya. Matau cengkung jadi kuda datang kita sukses gitu ya. Kalau kuda tetangga, ya mungkin keberhasilan tetangga pindah ke kita. Oh gitu ya. Ini guyonan. Ya. Nah, ini kan bagaimana kita ini kadang-kadang kan dalam praktik itu karena diceritakan turun-temurun lah itu ya. Sebenarnya di balik itu saya percaya ada filosofinya gitu. Cuma kan kadang-kadang kan tradisi itu diceritakan tanpa penjelasan yang cukup gitu loh. Sehingga kita ya ikuti aja, nggak ngerti sebenarnya.
di balik itu apa gitu loh. Misalnya, Misalnya nggak boleh nyapu hari pertama. ya. Itu di tempat tertentu gitu loh. Tapi kalau di rumah saya waktu itu tradisinya 3 hari nggak nyapu loh itu. Ya, Ya dah. Kalaupun mau nyapu itu arahnya bukan keluar, Arah ke tapi dalam. nyapunya ke dalam. Nah, dan banyak lagi gitu ya tradisi-tradisi kayak begitu gitu loh. Tapi seingat saya waktu saya sudah pindah dari kampung lah ya, lalu pindah apa ini migrasi ke Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Saya hampir sudah lupa yang begini dalam pengertian ya. Saya tiap hari sapu, tiap hari ngepel gitu. Tapi rezekinya pergi lah. Enggak itu. Oh, gitu ya. Heeh. Ya. Iya dah. Nah, memang kalau menurut kepercayaan ya tradisional yang begitu, kalau kita hari raya Imlek pertama, nah secara khusus itu Ya. bukan hanya tidak boleh nyapu begitu ya, buang sampah pun tidak boleh, karena dianggap itu akan membuang rezeki. Nah, jadi itu sesuatu yang dilarang untuk dilakukan di hari raya Imlek. Tapi kita sebagai orang Kristen kan percaya berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari sapu. Ya. Gitu ya. Lah itu kan tradisi yang tentunya saya bisa cerita banyak yang begini-begini. Misalnya kita harus katakanlah makan kue keranjang, ya nggak boleh nggak makan gitu ya. Lalu harus makan jeruk gitu ya. Lalu makan kue lapis yang manis gitu ya. Nah, jadi Imlek nggak boleh hari itu nggak boleh potong kuku gitu ya. Nggak boleh apa itu jahit baju dan seterusnya dan seterusnya. Wah, Pak ini rasanya lebih tahu dari saya ya, luar biasa ini ya. Nah ini kan tradisi-tradisi yang ada pada masa itu. Kadang kan saya diceritakan tapi belum tentu saya mengerti. Cuma ya saya diceritakan ya waktu kecil ya ikuti kan begitu kan. Jadi kalau mau potong kuku ya sebelumnya kan gitu kan ya. Jadi pada hari H itu sudah nggak boleh. Demikian juga pada hari H itu sudah nggak ada yang jahit kan kayak begitu kan gitu dah. Ya. Malahan itu saya kurang dengar itu Pak Lim soal potong kuku dan jahit baju itu Pak. Ya, karena kan mereka kan pikirnya kan hari itu kalau kita itu kan pakai, saya sih membayangkan begini, zaman dulu lah ya, potong kuku kan tidak sesederhana kita ada alat potong, Zaman sekarang. seperti zaman sekarang. Lampu juga kurang terang. Nah, kurang terang. Mungkin waktu itu potongnya itu mungkin saya sih nggak ngerti apakah pakai Pakai pisau. pisau atau gimana. Oh, ya. Jadi kan sesuatu yang tajam itu takut melukai. Jadi hari itu nggak boleh gitu loh. Kira-kira begitu lah ya. Sehingga mereka menghindari gitu kan yang begitu-gitu gitu loh. Karena demikian juga jahit baju kan harus gunting dan seterusnya gitu loh. Ada jarum. Jadi sesuatu yang tajam yang bisa melukai gitu loh. Nah itu kan diidentikan kalau kita masuk ke pergantian yang baru. Ojo sampai apes lah kayak gitu lah cerita gitu. Latar belakangnya seperti itu. Ya, tapi rasanya tidak semudah itu. Nah, saya tidak tahu apakah betul persis seperti itu kan gitu ya. Tapi kan ini yang diajarkan. Ya dah. Ada kemungkinan bisa jadi ya karena itu adalah benda tajam. Nah, takut sesuatu yang maksudnya sesuatu yang tidak baik. Nah, benda yang tajam itu melambangkan sesuatu yang tidak baik. Jarum, gunting, gitu kan, pisau. Ya, misalnya contohnya itu soal apa tuh? Tiba-tiba saya lupa gitu ya. Jadi sesuatu yang saya ingat, minum obat. Ya, minum obat hal yang biasa tapi tidak boleh dilakukan di hari raya pertama karena ada filosofi di balik itu. Karena kalau kamu minum di hari raya pertama, berarti kamu itu mengharapkan kamu sakit sepanjang tahun begitu. Bukan hanya sekedar ada unsur bukan karena bahayanya, obat filosofi di baliknya. Ya, filosofi di balik obat itu mungkin kan obat dulu itu kan pahit toh. Jadi kalau kamu hari pertama kamu minum obat kamu ceku. Jadi sepanjang tahun ke depan ya penuh penderitaan. Ya, sakit penyakitan. Ya. Mungkin seperti itulah ya. Ya. Tapi saya bayangkan kalau misalnya kita sungguh-sungguh sakit masa kita nggak minum obat? Mungkin tahan sampai besok ya. Gitu ya. Kan cuma hari raya pertama. Mungkin makanya saya juga tidak terlalu paham yang begini ini. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen gitu ya, ikut merayakan Natal, ini Imlek. Ya, Imlek, merayakan Imlek. Tapi kita juga bisa berbagi kasih dan menghormati. Kadang-kadang kan kita dianggap ini kurang menghormati gitu. Ya, tentu kita harus melihat banyak hal yang baik dari perayaan Imlek itu. Misalnya kumpul keluarga.
Nah, itu kita sebagai orang Kristen ya harus aktif untuk terlibat di dalamnya. Karena sudah kesempatan kita untuk mempraktekkan ya kasih di dalam Tuhan itu. Bagaimana menghormati orang tua, memperhatikan keluarga, begitu. Misalnya di dalam hal bagi angpau, orang kan senang itu, enggak ada yang nolak angpau kan, tetapi diberikan dengan mungkin konsep yang baru, bukan untuk memancing berkat, tapi benar-benar untuk jadi berkat dan mengucap syukur. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau kumpul keluarga bisa dimanfaatkan dengan baik, itu menjadi momen kesaksian. Ya, itu menjadi bagian daripada orang Kristen yang bagaimana bisa ya bersaksi di tengah keluarga, bukan hanya bercerita tentang Injil tetapi melalui kesaksian hidup ketika berkumpul bersama dengan keluarga. Itu sangat penting sekali dan itu indah untuk tetap kita wariskan turun-temurun gitu. Saya sih memahami orang bagi angpau itu memang membagi berkat itu, dan jadi berkat gitu loh. Katakanlah dulu waktu kita jadi masih anak gitu kan ya. Kita kan diberi kan, baik oleh orang tua maupun oleh kerabat yang lebih tua lah. Ketika kita painian gitu ya, dia kasih kan ya. Sampai satu titik kita ini kan katakanlah sudah berkeluarga, kerjaannya sudah baik dan seterusnya kan ya, penghasilan sudah ada. Nah, itu kan sekarang bagian kita. Sekarang kita juga belajar untuk memberkati mereka itu dengan membagi angpau. Nah, itu saya rasa ini adalah satu tradisi yang baik gitu loh. Iya, betul. Kita berbagi. Jadi karena memang kita dipanggil kan ya diberkati untuk menjadi berkat juga. Seperti Abraham dipanggil, diberkati dan menjadi berkat ya gitu loh. Bukan saja bagi keluarganya, tapi bagi bangsa-bangsa dan bahkan suku bangsa yang lain gitu loh. Iya. Nah, bagi kita waktu kecil gitu ya, Imlek itu momen yang paling menyenangkan, salah satunya memang Terima angpau. terima angpau gitu loh. Tapi sekarang saya lihat anak itu ya mungkin tidak terlalu apa ya, menghayati juga tidak terlalu mengharapkan gitu loh. Kalau dulu sepertinya saya mengharapkan gitu loh. Oh. Ya, Nah, saya nggak tahu penginjil itu mengharapkan ya waktu kecil itu. Rasanya nggak terlalu juga, biasa saja. Ya dah. Iya. Kita kan merasa wah ini Momennya Imlek datang. ini datang ini. Saya punya duit Jadi bisa banyak lebih banyak dari biasanya kan begitu kan. Oh, iya, iya, iya. Kan anak kecil kan memang mengharapkan. Berarti kalau Anda tidak mengharapkan, saya rasa Anda hebat juga itu. Mungkin tidak terlalu lah ya. Karena dulu itu waktu di kampung begitu, ya terima angpau juga mungkin tidak banyak. Atau nggak ada yang bagi? Iya, ada lah. Ada ya? Kan, iya. Ya ada. Nah, itu kan momen yang ditunggu zaman itu gitu ya, waktu kecil lah itu ya. Nah, kita kemana kerabat atau datang gitu ya, dia bagi, kita seneng gitu ya. Nah, itu kan uang jadi bertambah lah gitu ya. Tambah kaya begitu ya. Tapi biasanya miskin di hari yang kedua, Pak Ali. Kenapa? Nah, kalau di kampung saya itu hari pertama itu painen itu kan terima angpau. Setelah pulang terima angpau painen kan masuk ke meja judi, habis semuanya. Oh iya. Karena memang hari-hari seperti itu kita sepertinya dikasih kesempatan untuk untuk main gitu ya. Main ya. Ya. Sehingga habis hari ketiga tidur. Iya. Malahan sedih gigit jari keempat gitu ya. Ya, oh Anda pernah ngalami ya. Saya rasanya saya juga pernah ngalami itu. Jadi ya memang bisa seperti itu gitu ya. Tapi orang tua juga anggap itu hal yang biasa. Biasa. Tidak masalah, ya. Tidak masalah, dianggap apa ya? Ini memang setahun sekali biar kalian bersenang-senang sedikit lah istilahnya ya. Yang menarik adalah biasanya itu ya orang tua, kakak adik itu satu meja judi. Nah, lalu sekarang begini, untuk menebus momen kayak Imlek ya sebagai satu kesempatan untuk bersaksi ya. Kira-kira sikap kita atau bagaimana kita bisa berbagian di dalamnya gitu sehingga kita tetap boleh menjadi terang gitu. Iya, tentu mulai dari diri kita sendiri ya, punya kerinduan dan kesadaran itu. Ya, ketika kita hadir di tengah keluarga, bagaimana kita punya kerinduan untuk menolong anggota keluarga kita itu bisa mengenal Tuhan. Biasanya kesadaran itu menolong kita itu
bisa berbuat lebih begitu. Paling tidak kita menjaga sikap kita ketika waktu hari raya Imlek, kita membatasi diri, kita mengerti apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan ya. Kita berusaha menghidupi ya kasih Tuhan lah di tengah keluarga, memperhatikan keluarga kita gitu secara konkret begitu. Nah, kalau ada kesempatan ya misalnya waktu makan gitu kan, kita bisa mengusulkan sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Nah, lewat doa itu kita bisa ya paling tidak ya Mengucap syukur dan memberkati gitu ya. mengucap syukur dan berdoa buat keluarga begitu. Ini kesempatan yang bagus ya. Gitu ya. Nah, sekarang setelah sekian lama gitu ya merantau ya, apa tiap tahun pulang nggak ke kampung gitu, Imlek gitu? Enggak juga. Enggak ya? Kadang pulang, kadang tidak. Kadang Tergantung. Tergantung ya. Tergantung harga tiket biasanya. Gitu ya. Saya ketika mama lah dalam arti masih ada gitu ya. Saya sih berusaha tiap tahun pulang gitu. Saya berusaha untuk pulang. Walaupun sebenarnya di sini juga ada keluarga. Begitu saya pulang kan merayakan Imlek di sana, keluarga di sini ditinggal tidak merayakan karena biasanya saya pulang-pulang sendiri gitu loh, bukan pulang dalam pengertian satu keluarga besar karena anak itu kan kalau di Jawa di sini kan hari kedua sudah sekolah. Nah kalau saya waktu di kampung waktu seingat saya nggak tahu sekarang loh ya, waktu saya mulai dari sampai lulus SMA kita bisa libur 3 hari bahkan kadang-kadang bisa libur seminggu itu. Saya sekolah negeri loh, tapi sekolah itu seolah-olah mengiyakan nggak apa-apa libur gitu loh. Karena mereka juga tahu loh ini momen spesial kan. Ada. Kadang-kadang gurunya juga ikut senang, ikut libur gitu loh. Sekaligus dileburkan. Tapi itu waktu dulu loh ya. Sekarang saya nggak tahu apakah di daerah itu masih diliburkan tidak. Itu minimal libur 3 hari, nggak sekolah sungguhan. Dan sekolah juga tidak akan apa-apain kita, dianggap biasa gitu loh. Diterima sebagai satu bagian dari budaya atau lokal yang mereka hormati. Dan mereka juga senang kan bisa ikut liburan. Iya ada. Kadang-kadang teman yang bukan saja dari satu etnik lain gitu ya. Ikut. Saya punya teman banyak dari Melayu gitu ya, orang Dayak gitu ya, dari suku Dayak. Sebagian kecil juga beberapa dari Jawa gitu ya. Mereka datang ke rumah juga. Silaturahmi. Iya. Saling berbagi silaturahmi. Tawa hahi kan saya kan sekolah negeri jadi banyak teman-teman kayak begitu gitu loh. Jadi ya datang pada waktu mereka merayakan juga kita datang gitu ya. Kan waktu itu kan kesempatan untuk makan yang enak juga gitu kan. Ya. Beda dengan kita sekarang kan bisa setiap hari makan enak soalnya. Iya, mungkin loh ya. Makanya sekarang anak itu nggak ada dia tidak melihat ada satu perbedaan gitu loh. Nah, kalau kita dulu itu ya mau makan enak itu ya. Mau makan yang lebih komplit dan banyak ya. Itu memang momen tertentu aja gitu loh. Betul, dulu kan memang harus kita akui hidup secara ekonomi kan tidak terlalu bagus, ya kan makan enakan momen tertentu toh, ya kan? Tidak bisa setiap hari. Nah, Imlek itu menjadi istimewa karena bisa makan besar mungkin. Ya. Ya. Sekarang mungkin karena tiap hari makan enak kali ya. Makanan Imlek sama makanan hari-hari hampir sama, apa bedanya gitu kan? Nah, sekarang ini ada nggak sikap hati-hati yang kita jangan sampai kita itu mengkompromikan iman kita itu. Tapi kita juga tetap tidak menarik diri, tetap menghormati budaya yang ada, terutama terhadap generasi yang lebih tua lah. Kita menunjukkan satu sikap hormat gitu. Iya, pada waktu perayaan Imlek ini tentu banyak tradisi yang dijalankan. Misalnya di daerah saya itu pasti ada tradisi, misalnya kita pergi sembayang, begitu kan. Nah, kemudian selain sembayang ke kuil, mungkin juga memberikan penghormatan kepada leluhur. Itu untuk keluarga tertentu kan masih mempraktekkan hal itu. Nah, disitulah orang Kristen perlu hati-hati ya. Kita tetap bisa harus berkumpul dengan keluarga, tetapi ketika ada tuntutan itu datang, kita juga bisa mengambil satu sikap yang cukup tegas begitu, dengan sopan untuk mengatakan bahwa kita sudah tidak ambil bagian lagi di dalam hal-hal seperti itu begitu. Ya, tetap prinsipnya itu kita menyampaikan pendirian kita ya
dengan sopan dan baik begitu. Ya. Sekarang sih saya di sini ya, setelah sekian puluh tahun lah ya, saya tidak terlalu merasakan euforianya gitu lah. Tapi kalau kita pulang di kampung gitu ya, Sekarang masih luar biasa. euforianya kan masih sangat luar biasa gitu ya. Luar biasa. Karena sepanjang jalan gitu ya, katakanlah kita mulai dari Pintu gerbang, pintu gerbang turun dari airport lah ya, turun airport ya. sampai sepanjang jalan sampai ke rumah gitu ya. Kelihatan, Itu suasananya itu sangat terasa. gitu ya. Ini bahwa ini Imlek kira-kira tidak ya. Nah kalau kita tinggal di Surabaya sekarang ini, terasanya kapan? Waktu kita ke mall aja gitu. Iya, betul. Ya. Kan sepanjang jalan kan tidak terlalu kayak apa gitu loh. Kecuali di tempat tertentu di pusat perbelanjaan di depannya gitu ya. Tapi kalau di sana kan rumah-rumah penduduk bukan saja di apa ya. Itu sepanjang jalan itu dihiasi sedemikian rupa gitu ya. Sehingga hati ini rasanya kok beda gitu ya. Suasana hati loh ya. Jadi Pak paling pengen balik ini. Ada apa ini? Romantisme atau apa ini? Memori, nostalgia atau memori atau apalah ya. Yang oh ya. Kok rasanya kok hati ini kok rasanya seneng gitu ya. Seneng gitu ya. Beda lah suasana hati gitu ya. Nah, kadang-kadang di Jawa ini Imlek apa enggak itu Tidak terasa. tidak terasa, kadang-kadang bisa lupa itu. Lupa sih enggak lah ya. Lupa dalam pengertian bukan, lupa dalam pengertian begini. Ada hari-hari selain Imlek, itu kan sepanjang tahun banyak perayaan. Iya, perayaan. Kadang-kadang teman tanya, lu tahu nggak kalau ini? Saya kan ada grup teman-teman SMA di kampung. Iya. Kadang-kadang di hari tertentu gitu ya, ada perayaan apa. Mereka kan posting atau tanya lah gitu ya. Oh ya hari ini ya. Saya lupa kalau hari ini merayakan ya, tidak. Mungkin itu berkaitan dengan euforia masyarakat sih, karena kita di sini masyarakatnya tidak seperti itu, jadi kita juga terlewatkan. Kalau di sana kan, kalau kita lupa ada yang mengingatkan pasti. Secara sosial masyarakatnya itu masih sangat kental untuk memperingati, merayakan, dan memang ya masyarakat yang punya euforia yang sama satu dengan yang lain kan menciptakan suasana yang berbeda. Kalau kita pulang ke daerah begitu kan kita kan tahu ya. Jauh-jauh hari sebelum Imlek musik itu sudah bunyi ya. Kalau kita lupa pun udah diingatkan gitu. Iya, kita mau tidur, mau bangun, Ya. itu dengar di hampir sepanjang jalan itu kita dengar ada yang apa itu putar lagu-lagu nuansa Imlek lah gitu ya. Biasanya di daerah kecil kan, di daerah kecil itu apa namanya di toko, di pasar sudah menjual aksesoris itu begitu meriahnya begitu kan. Nah itu sudah memberikan tanda-tanda awal itu. Nggak mungkin orang bisa lupa di sana kan. Tetapi itu maksudnya sedikit banyak memberi sumbangsi bagaimana orang itu ikut terlibat dalam euforia itu. Nah, untuk menutup pembicaraan kita gitu ya. Ada pesan khusus nggak bagi kita sebagai orang Tionghoa Kristen lah ya. Bagaimana kita tetap merayakan Imlek, relasi keluarga tetap terjaga dengan baik, dan bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat lah di tengah-tengah tradisi yang ada. Nah, mungkin menurut saya sih kita harus melihat Imlek itu sebagai satu warisan budaya yang indah ya, warisan budaya yang berharga yang bisa kita wariskan turun-temurun sebagai orang Tionghoa kepada anak cucu kita. Hanya saja sebagai orang Kristen kita perlu hati-hati ya. Segala praktik perayaan Imlek yang berkaitan dengan ada unsur ya kepercayaan mitologi di dalamnya. Nah, kita perlu dalami lebih jauh. Tapi untuk hal-hal yang baik ya, kebersamaan dengan keluarga, silaturahmi, ya, berbagi angpau, bagaimana kita memeriahkan suasana untuk mengucap syukur, menjadi berkat buat orang lain, itu harus terus kita hidupi dan kita bisa terus wariskan. Terima kasih Pengen Jitung ya, karena memang kita dipanggil itu ya, diberkati dan menjadi berkat. Gitu ya. Imlek ini kita tambah jadi berkat. Nah, seperti Abraham dipanggil keluar lalu diberkati dan dia menjadi berkat bagi suku-suku bangsa yang ada. Ini memang panggilan kita sebagai anak Tuhan. Biarlah kita juga gunakan momen-momen tertentu, paling tidak ketika kita merayakan Imlek ya tahun ini gitu ya.
kita juga boleh menjadi berkat bagi yang lain toh ya. Ya, justru ini menjadi kesempatan yang lebih besar untuk kita berbagi berkat. Ya. Puji Tuhan gitu ya. Nah, biarlah pembicaraan kita ini juga boleh memberkati yang lain gitu ya. Puji Tuhan. Amin gitu ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan.